Hidup bukan soal menari di hadapan dunia, tapi tentang berdiri tegak ketika dunia tak memberimu pilihan. Dan serintil akhirnya memilih untuk berdiri. Jadi ada sebuah kisah menarik dari trilogi novel karya Ahmad Tohari yang judulnya Ronggeng Dukuh Paruk. Ada sebuah desa kecil yang tak pernah disebutkan dalam peta. Hiduplah seorang gadis kecil yang ditakdirkan menari seumur hidupnya. Bukan menari di atas panggung megah, tapi menari di antara luka, cinta, dan sejarah kejam. Inilah kisah serintil, Ronggeng dari Dukuh Paruk. Dukuh Paruk, sebuah dusun kecil yang terasing, tidak banyak orang tahu tempat ini. Tapi bagi masyarakatnya, ada satu hal yang paling berharga. Ronggeng dalam budaya mereka. Ronggeng bukan sekedar hiburan. Ia adalah lambang keberuntungan, kehormatan, bahkan identitas. Ketika ronggeng terakhir mati, Dukuh Paruk seperti kehilangan jiwanya. Tapi kemudian datanglah serintil, gadis kecil yang dipercaya mewarisi indang, semacam roh penari sakral yang membuatnya pantas menjadi ronggeng baru. Desa bersorak, serintil pun siap untuk menari. Tapi menjadi ronggeng bukanlah sekadar bisa menari. Ada ritual yang harus dilalui. Sebuah tradisi bernama buka kelambu, di mana serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada lelaki pertama yang membayarnya. Saat itulah gadis kecil itu tidak hanya kehilangan tubuhnya, tapi juga arah hidupnya. Di tengah gegap gempita Dukuh Paruk yang merayakan ronggeng baru mereka, ada satu hati yang hancur. Rasus. Rasus adalah sahabat masa kecil serintil. Ia mencintai serintil, tulus dan dalam. Tapi ketika serintil menerima perannya sebagai ronggeng dan menjalani buka kelambu, Rasus merasa dikhianati. Ia tak bisa menerima bahwa gadis yang ia cintai harus menyerahkan tubuhnya demi tradisi yang dianggap mulia oleh desa, tapi hina menurut hati nuraninya. Rasus memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan Dukuh Paruk dan menjadi tentara. Tapi luka itu dibawanya kemanapun ia pergi. Karena cinta kadang tak bisa diselesaikan hanya dengan pergi. Serintil menjalani peran sebagai ronggeng. Ia menari dari pesta ke pesta. Tubuhnya dikagumi, dipuja, dinikmati. Tapi di dalam dirinya, serintil mulai merasa hampa. Ia mulai bertanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Serintil mulai menyadari bahwa tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia adalah milik publik, milik tradisi, milik semua orang, milik para lelaki yang membayarnya, dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa memilih. Dalam dunia yang membungkus eksploitasi dengan nama budaya, serintil kehilangan dirinya sendiri. Ia ingin berhenti, tapi Dukuh Paruk tak akan membiarkannya. Karena tanpa ronggeng, desa itu merasa tak punya arti. Pada tahun 1965, angin politik bertiup kencang di seluruh Indonesia. Tapi Dukuh Paruk yang naif dan sederhana tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saat ada kelompok yang mengajak mereka bergabung dengan PKI,
Demi kemajuan desa, mereka ikut saja tanpa tahu konsekuensinya. Dan ketika tragedi 30 September meledak, Dukuh Paruk ikut terbakar. Mereka dituduh komunis. Orang-orangnya ditangkap, termasuk Srintil. Di dalam penjara, Srintil kehilangan segalanya. Harga diri, kebebasan, bahkan harapan. Ia diperlakukan sebagai tahanan politik tanpa pernah tahu apa kesalahannya. Ia yang sejak kecil tak punya pilihan, kembali dikurung dalam sistem yang lebih besar. Kali ini bukan oleh budaya, tapi oleh negara. Bertahun-tahun kemudian, Srintil keluar dari penjara. Ia kembali ke Dukuh Paruk, tapi ia bukan lagi Srintil yang dulu. Ia menolak kembali menari. Ia menolak kembali menjadi ronggeng. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia sadar tubuhnya bukan alat, dan hidup bukan untuk menyenangkan orang lain terus-menerus. Dukuh Paruk kecewa, tapi Srintil tidak peduli. Karena kali ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia membuat keputusannya sendiri. Rasus yang kini menjadi perwira militer, suatu hari kembali ke Dukuh Paruk. Ia bertemu dengan Srintil, dua hati yang pernah saling mencintai, tapi dipisahkan oleh luka. Oleh sejarah, oleh sistem. Apakah cinta mereka bisa kembali? Jelas tidak. Karena waktu sudah terlewat, terlalu banyak luka, terlalu banyak kehilangan. Mereka hanya bisa saling memandang, mengingat, dan merelakan. Dan itulah akhir dari kisah mereka. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya sekedar cerita tentang cinta atau budaya. Ia adalah cermin dari bagaimana perempuan seringkali tidak punya kuasa atas tubuhnya. Bagaimana tradisi bisa membungkam pilihan pribadi. Bagaimana sejarah bisa menghancurkan orang-orang kecil yang bahkan tak mengerti apa yang sedang terjadi. Srintil adalah simbol dari banyak perempuan di dunia nyata yang tubuhnya dijadikan alat, yang suaranya diredam, yang mimpinya dibentuk oleh orang lain. Rasus adalah simbol dari banyak lelaki baik yang tak mampu melawan sistem, tapi juga tak mampu melawan kenyataan. Ia memilih pergi karena bertahan terasa lebih menyakitkan. Dan bagaimana dengan Dukuh Paruk? Ia adalah Indonesia, negeri yang indah tapi penuh luka, negeri yang menyimpan trauma sejarah tapi tak pernah benar-benar menyembuhkannya. Kisah Srintil ini mungkin fiksi, tapi rasa sakitnya nyata. Dan kadang cerita seperti ini lebih jujur daripada sejarah resmi yang kita pelajari di sekolah. Ahmad Tohari lewat trilogi ini tidak hanya menulis novel, ia menulis luka kolektif. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya soal angka dan tokoh besar, tapi soal tubuh-tubuh kecil yang terlupakan. Dan Srintil adalah salah satunya.